Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigra X Dual VVTi. Oke, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kepada para subscriber, para rekan-rekan semua, para penyimak otomotif dan peminat otomotif, baik yang suka memang asalnya dari mekanik ataupun memang rekan-rekan yang menyukai otomotif. Memang otomotif ini unik dan menghadirkan teknologi-teknologi yang terbarukan dan terbaru. Ya, kali ini saya ada di kendaraan Sigra X VVTi Dual VVTi merek Daihatsu. Oke, Sigra Daihatsu ya. Oke, yang pertama kita akan lihat tanda-tanda yang ada di kendaraan ini ya, atau apa aja sih yang ada di kendaraan ini yang terlihat dari luar. Oke, yang pertama dari belakang dulu ya, yang nempel di situ ada gunakan bahan bakar minimal oktan number 92. Jadi kendaraan ini menggunakan bahan bakar yang berjenis oktan RON-nya 92, research oktan numbernya 92 atau nilai oktannya 92. Jadi jangan salah ya, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Dan Sigra Dual VVTi X. Kendaraan mereknya Sigra Dual VVTi. VVTi-nya ini berarti dua ya. Jadi di VVTi itu kepanjangan dari Variable Valve Timing Control Intelligent. Jadi dia akan mengatur timing pembukaan katup in. Kalau misalnya yang tanpa dual dia hanya katup in, tapi kalau dual in dan X-nya diatur. Seperti itu ya penjelasan singkatnya. Kemudian di belakang ini ada sensor mundur ya, ada dua titik di sini. Jadi ketika ada objek di belakang pas posisi mundur maka dia akan berbunyi titit gitu. Tapi kalau misalnya semakin dekat dia semakin titit. Kalau semakin dekat dia titit. Kalau dilanjutin ya bunyinya bukan tit lagi tapi tebruk. Itu ya. Oke, mobil ini pabrikan dari Asta Daihatsu. Ya, pertama kita review dari sisi belakang. Sisi belakang ini dia menggunakan model backdoor ya. Menggunakan backdoor, kemudian di sini ada shock backdoor atau step backdoor yang ada di belakang sini untuk dilakukan penahanan pintu pada saat pintu dilakukan pembukaan. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya. Dia ditopang oleh dua step backdoor. Ditopang dengan dua support step backdoor ya, kiri dan kanan seperti itu. Kemudian di sini juga ada penahannya. Ini penahannya. Tapi ini bukan penyetelan seperti yang ada di kap mesin. Jadi dia hanya untuk menahan posisinya ada di situ supaya karena ini saking panjangnya ya, jadi untuk menahan posisinya supaya dia tetap rata. Ketika didorong dia tidak terjadi perubahan bentuk pada sini, pada pintunya. Oke, sekarang kita tutup kendaraannya. Oke, itu sudah. Jadi untuk model Sigra ini memang sama ya, atau satu persaingan atau satu tipe dengan Calya. Jadi Calya Toyota, kalau Sigranya ini Daihatsu. Memang mobil ini kalau saya lihat mengadopsi percampuran antara Avanza dengan Innova, tapi dipenyet agak ke bawah, jadi muncullah yang namanya Calya dan Sigra ini. Memang secara kapasitas tempat duduk dia ada 3 row, kemudian ya panjang ya. Bedanya kalau Avanza kan dia agak pendek, agak luas, kalau Innova kan panjang. Jadi ini perpaduan gitu kalau saya lihat, dipadukan. Kemudian lihat dari sisi bumper ya. Ini bumpernya ini modelnya bersudut dan kalau saya lihat mirip seperti model-model transformer. Lampunya juga model transformer ya. Tapi di sini model lampunya masih lampu biasa balap yang dalamnya ya. Ini lampu rem dan lampu kota. Kemudian ini lampu mundur dan ini lampu sein. Di bawah itu yang kotak itu adalah tempat towing untuk derek kendaraan. Adanya di bawah situ. Tempat towingnya untuk dereknya di sini ya. Seperti itu. Kemudian dari sisi peleknya ini masih tipe steel atau kaleng lah, bahasa mudahnya kaleng, dengan ukuran ban 175 65 R14. Mobil ini R14 tersupport dengan 4 mur ya, 4 mur roda. Kemudian kita lihat ke depan, spionnya untuk tipe X ini masih belum elektrik ya, masih biasa. Kemudian ban depan kiri kita lihat posisinya ya, dia tidak melambangkan sebuah chamber atau kemiringan yang khusus, tapi ini memang mobil untuk keluarga ya, jadi dia tidak ekstrim.
Kemudian dari depan dia tidak memakai lampu kabut, dia hanya menggunakan penutup. Di sebelah kiri di sini, sebelah kanan ya kiri saya ini kanan mobil, ini adalah tempat dereknya. Kemudian untuk lampu depan dia menggunakan tipe semi seal beam, dan dia satu ruangan atau menyatu dengan lampu kota. Di bawahnya lampu kota, di atasnya lampu jauh dekat, kemudian ini lampu sen. Seperti itu. Dengan model transformer, saya lihat ini mengacu ke transformer. Kalau lihat dari depan ini mirip-mirip Ayla atau Ayla dan Agia dan Ayla ini. Kalau dari wajahnya dari depan ini. Cuman kalau dia dari samping dia akan tampak lebih panjang. Kemudian dia grillnya lebih luas. Tampak lebih luas grillnya. Lebih luas. Dengan model kalau dilihat sekilas ini adalah huruf S. Mungkin ini dinamakan dengan Sigra. Tapi kalau dilihat dari samping sini, ini model seperti huruf D. Daihatsu Sigra. Oke, ini sama ya, sebelah kanan lampu kabutnya. Kemudian tadi sudah kita bahas untuk area bodi, dan sekarang kita coba masuk ke interiornya. Interiornya dia menggunakan power window dengan satu window lock di sini ya. Ini window lock dengan window lock di sini, window lock. Kemudian menggunakan metode door lock dari sini langsung yang terintegrasi ke semua pintu. Jadi ketika itu digerakkan maka semua ikut bergerak. Dari sini ada 3 tempat gitu, untuk air minum bisa, untuk parfum itu bisa. Kemudian di sini juga ada tempat bisa untuk menaruh karcis parkir, di sini juga bisa ini ya, seperti itu. Kalau dari door trimnya atau trimboardnya ini memiliki motif molding yang di sebelah sini ya, ini motif molding. Kemudian di speaker sana ini garisnya horizontal, garis speakernya ini memiliki garis horizontal. Kemudian kita masuk ke sisi dashboardnya. Dashboardnya ini memiliki angin AC atau grill AC yang bisa diputar 360 derajat. Kemudian ini bisa ditutup dan dibuka sesuai dengan keinginan ketika kita tidak menggunakan AC. Dari sini terlihat juga angin-angin di sini ya, ada ventilasi di sini, ventilasi pada atas radio tip untuk dashboardnya. Kemudian kalau untuk grill AC yang di sebelah tengah itu masih metode biasa ya, mirip all itu mirip jadul tapi terkesan mewah seperti itu. Di sana juga sama seperti sebelah kiri, itu bisa putar 360 derajat dengan bisa ditutup sempurna untuk menutup kendaraannya. Sebelah kiri ini terlihat paduan warna yang agak putih kecoklatan kemudian dengan hitam, ini memadukan warna yang cukup elegan. Kemudian di sini ada tempat kartu misalnya parking gitu ya. Terus di sini ada untuk AC-nya masih tipe manual dengan ini temperatur, kemudian ini blower sampai 4 kecepatan dan bisa mengarahkan penghisapan dari luar atau dari dalam untuk ducting dari AC-nya itu sendiri. Kemudian di sebelah sini ini adalah transmisinya, dia menggunakan 5 kecepatan plus 1 mundurnya ya, plus mundur. Plus mundur ada di depan, dia mempermudah atau geometri dari, bukan geometri ya, tapi mempermudah posisi dari pemindahan gigi agak ke depan seperti itu. Kemudian sandaran di sini, ini mempermudah pengemudi pada saat melakukan pengemudian. Dan ini untuk handbrake-nya posisinya tidak ada di sini yang bukan, atau di sini bukan, tapi ada di bawah. Jadi ini kalau melepaskan tinggal dipencet, diturunkan. Kalau tarik ini, pencet, turun seperti itu. Itu untuk handbrake-nya, jadi dia lebih mudah. Kemudian dilengkapi laci ini di sana tengah tidak ada, tapi di sini dilengkapi handrest untuk istirahat tangan, bisa driver ataupun penumpang yang ada di sebelah kiri. Kemudian untuk tapnya di sini bukan double din tapi cukup terlihat mewah dengan CD ya. Dengan di situ ada CD-nya. Dan di sini juga dilengkapi dengan lampu hazard yang ada di tengah. Cuman bedanya ini hazardnya bukan full warna satu badan tapi hanya di tengahnya warna merah. Kemudian untuk lampu indikatornya di sini atau dashboard penunjuk indikator, dia memiliki beberapa bagian. Di sini untuk RPM, untuk kecepatan, kemudian odometer atau penunjuk kecepatan, penunjuk jarak kendaraan. Dan untuk teknologi pada Sigra ini, dia sudah menggunakan teknologi EPS Electronic Power Steering atau PPS Progressive Power Steering, kemudian sistem EV dan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi-kondisi pengendaraan.
Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke wiper. Jadi wiper untuk Sigra ini terbagi dua ya. Untuk putaran-putaran ini adalah untuk wiper belakang, kemudian gerakan begini itu adalah untuk wiper bagian depan. Sekarang coba kita gerakkan dulu yang bagian depan. Untuk menggerakkan washer atau penyemprot airnya, kita tarik ke atas ini ya. Dia otomatis wipernya akan menyala. Kemudian untuk menggerakkan flash atau sekali gerak, itu cukup menggerakkan ke atas. Gerakan ke atas dia akan langsung bergerak. Kemudian untuk intermittent dia ke bawah sekali. Ini ya, kita tunggu. Nah, itu untuk intermittent. Kemudian kecepatan rendah kita dorong lagi ke bawah. Kemudian untuk kecepatan tinggi dorong lagi ke bawah sambil nyalin air ya, biar nggak rusak kacanya. Oke, sekarang kita netralkan dulu. Kita matikan wiper yang depan. Sekarang kita masuk ke wiper belakang gitu ya. Wiper belakang di sana. Untuk menyalakan wiper belakang kita dorong ke bawah. Ini dorong ke bawah ini ya. Kita dorong. Itu airnya mengalir. Kemudian kita gerakkan satu kali. Itu adalah intermittent. Nah, intermittent itu. Ini tangan saya di sini ya. Kita lihat. Nah, itu satu kali gerakan. Kemudian kita gerakkan satu kali, dia akan bergerak terus-menerus pada kecepatan rendah. Jadi bedanya kalau untuk yang belakang ini kecepatannya hanya kecepatan intermittent dan kecepatan rendah. Tapi kalau depan dia ada flash, kemudian intermittent satu dan kecepatan tinggi. Seperti itu untuk wipernya. Kemudian untuk switch kombinasi yang lampu kepala, dia pertama lampu kota, kemudian lampu dekat ini ya, lampu dekat dan lampu jauh. Lampu jauh itu ada flash dan ada flash atau dim dan ada lampu jauh memang. Lampu jauh kita dorong ke bawah, ini jauh ya. Itu indikatornya lampu jauh menyala. Kemudian kalau lampu flash misalnya kita mau dim, kita tinggal gini, dim sekali gerak. Lampu dim ini nggak harus kita nyalakan lampu kepala, tapi kita matikan langsung dim ini juga bisa, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah review bagian depan sudah. Sekarang bagian atas di sini di Sigra ini menggunakan, aduh ada yang jatuh. Ini apa namanya? Spatula atau apa ini? Oh, ini tempat kartu. Jadi di sini sun visornya dia biasa nggak ada cermin di sini ya. Nggak ada cermin. Kemudian dia pakai lampu plafonnya. Lampu plafonnya dia ada pilihannya ya. Dan untuk door ada. Dan ada juga untuk ini untuk on biasa. Ini untuk door sebelah sini karena pintunya saya tutup, dia sebelah sini mati. Ini netral. Kemudian ini nyala on pada door. Jadi ini walaupun kita tutup lampu, matikan mesin, matikan cabut kunci kontak, ini tetap menyala seperti itu. Oke, sekarang kita posisikan door, kita buka pintunya ya. Buka pintunya. Nah, lampunya nyala, lampu indikator nyala, kemudian lampu sini juga menyala. Oke, lanjut di sebelah kiri. Di sini ada warning airbag. Pertama airbag, kalau mobil ini menggunakan airbag, ya. Ini airbagnya, airbag. Di sini juga ada airbagnya, di situ airbag. Jadi warning pertama, kita tidak boleh meletakkan anak kecil duduk di sebelah sini dengan menghadap ke belakang, tidak boleh. Karena di sini ada sistem airbag. Kalau ada ledakan, misalnya ada sesuatu, itu berbahaya. Kemudian sebelah kiri, ini adalah kondisi ketika terjadi airbag kalau kita menaruh anak kecil di sini, menyandar di sini misalnya ya, menyandar di sebelah sini untuk kursinya. Dan untuk airbag ini silakan baca petunjuk. Jadi warning airbag, baca buku petunjuknya tentang penggunaan airbag. Layaknya airbag itu taruh di belakang, anak kecil taruh di belakang situ ya, untuk apa namanya, car seatnya, seperti itu. Kemudian di bagian sini, bagian sun visor yang sebelah kiri itu tidak ada cermin di sini, jadi kosongan seperti itu. Oke, kita review sekarang bagian belakang. Kita duduk di kabin tengah, kita nyalakan AC. Kita duduk di kabin tengah. Kita masuk di bagian tengah. Di sini sudah terlihat tempat minuman ya. Ini bisa buat tempat minuman. Ini tempat minuman di sini. Tapi silangnya jangan ditaruh gelas di sebelah situ, seperti itu. Pakai power window mandiri. Kemudian di sini door lock-nya tidak mempengaruhi manapun ketika kita mengonkan door lock tersebut. Nah, di sini menggunakan model double blower, tapi blowernya ada di sini ya untuk penggeraknya. Ini kita mainkan seperti ini untuk pengarah anginnya.
pengarah anginnya bisa kita mainkan seperti itu. Kita bisa mendapatkan angin. Kemudian kita nyalakan blowernya ini. Kita bisa mau tutup, bisa mau kita buka juga bisa, seperti itu. Ini kecepatan tinggi atau kecepatan rendah, mati atau kecepatan rendah. Jadi kita kecepatan sedang aja ya. Ini bisa kita atur posisi-posisinya seperti itu. Dari sini bagian ini selalu mengalir, kalau di sini bisa kita tutup, kita arahkan. Switchnya ada di sini. Kemudian di sini ada lampu plafon, ada on, off, dan door. Door ini hanya ketika lampu dibuka, ketika pintu dibuka. Coba kita buka pintunya ya. Sebelah sini, nah dia akan menyala seperti itu. Ya, dari sisi belakang itu ada kursi jok penumpang juga. Jadi ini 3 baris, belakang, tengah, dan bagian depan. Ini memang cukup luas ya untuk Sigra ini. Di masing-masing di sebelah itu ada tempat minum juga. Di sini juga ada tempatnya. Jadi belakang ini untuk 2 penumpang ya. Terlihat di sini hanya dua seat belt di situ. Kemudian di sebelah tengah ini kita bisa muat untuk 3 orang di tengah 3 orang. Kemudian depan itu 2 orang. Jadi tempatnya cukup luas. Oke, sekarang kita coba lihat mesinnya ya. Mesin dari Sigra ini seperti apa kondisinya. Coba kita keluar dulu dan kita hidupkan mesinnya. Sekarang kita hidupkan mesin. Udah netral posisinya. Kita hidupin dan nyalakan. Oke. Kondisi mesin Sigra seperti apa? Ya, disinilah kondisi mesinnya ya Sigra. Pertama kita ada dari sisi kanan. Di situ ada tampak lowong untuk Sigra ini mesinnya. Di sini juga tampak seperti lowong begini ya, tampak lowong. Dan di sini tempat klaksonnya ada di sini. Klakson Daihatsu Sigra. Untuk posisi minyak power steering, minyak rem, dia modelnya agak unik, agak tinggi masternya. Kemudian boosternya agak ke bawah, menyesuaikan seperti itu ya. Terus untuk lampunya juga di sini soketnya juga cukup enak kalau kita mengganti lampu apa namanya ini, lampu head maupun lampu kota ya, cukup luas seperti itu. Untuk sebagian belakang ini karena mesinnya model FF front engine front drive, ini adalah intake-nya di belakang, kemudian exhaust-nya di depan, tempat pengecekan olinya di sini. Ini menggunakan dual VTI, terlihat dari OCV-nya ada 2 biji ya. Oil control valve, ini oil control valve untuk in, itu untuk exhaust. Di sini terdapat melintang seperti biasa, selang AC ini untuk tekanan rendah low. Jadi kalau untuk memegang tekanan rendah itu enak, dingin seperti itu. Kalau untuk tekanan tinggi hati-hati, dia panas. Dan di sini menggunakan tipe dual VTI dan EV ya untuk penghisapan udara masuk itu dari sini, dari sisi samping kendaraan mengarah ke samping. Terus untuk di sebelah sini kita lihat dia menggunakan teknologi tipe ETCSI tanpa kabel gas. Di situ throttle bodinya ya ada ETCSI-nya. Kemudian di sebelah kiri kendaraan, itu tadi kanan kendaraan ya, sekarang di sebelah kiri kendaraan di sini ada baterai, kemudian ada box fuse. Di sini tempat kita melakukan pengecekan fuse-nya. Oke. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada growong ya, maksudnya itu agak leluasa tempatnya. Terus di sini ada tempat washer, kemudian air coolant radiator. Radiatornya di sini 108 kPa untuk tekanannya, seperti itu. Di sini ada beberapa tanda-tanda juga. Yang pertama, jangan membuka radiator pada saat panas. Jadi kalau misalnya habis kita mau ngecek radiator habis perjalanan jauh misalnya, jangan langsung dibuka. Tadi biarkan dulu sampai dingin kemudian dibuka. Kemudian di sini juga ada peringatan mencegah kecelakaan, jauhilah kipas. Jadi tangan kita hati-hati, itu juga ada tanda itu panas, jadi jangan dipegang. Kemudian kipasnya di sini. Hati-hati tangan kita kalau masuk ke situ. Itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau tangan kita tergores atau bisa patah tulang. Kemudian di kap mesin, di sini juga terdapat peredaman ya, peredaman kap mesin, peredaman dari suaranya, kemudian peredam panas. Ini meredam panas supaya panas dari mesin ini tidak langsung diteruskan ke kap mesin, tapi ditahan di sini. Kalau misalnya diteruskan, apa yang terjadi? Dia dapat panas dari bawah dan panas dari atas matahari, maka akan cepat merusak
cat pada kap mesin atau warna pada kap mesin. Kemudian di sini spesifikasi penyetelan mesin. Putaran langsam atau putaran idle ya. Kalau manual 600, otomatis 700. Pengapian itu 10 plus minus 2 derajat BTDC. BTDC itu adalah before top dead center atau sebelum titik mati atas. Butir servis pemeliharaan ini businya memakai iridium, servis setiap 100 km. Jadi penggantiannya setiap 100.000 km untuk businya ya. Kalau servisnya tetap 10.000 atau 6 bulan sesuai petunjuk dari dealer. Kemudian untuk cairan pendingin, udara dan oli kompresor, ini maksudnya adalah AC-nya ya, untuk AC. Cairan pendingin maksudnya freonnya, dia menggunakan HFC 134A atau R134A. HFC itu apa? Mungkin ada yang menanya, hidrofluorokloro 134A. Oli kompresornya ND-Oil 8. Itu masalah spesifikasi penyetelan mesin. Seperti itu ya. Itu untuk penyetelan mesin pada kap mesin. Oke, mungkin itu terkait dengan mesin pada Sigra. Semoga bermanfaat, dan vlog tentang tadi sudah kita bahas dari mulai interior, eksterior, dan ini mesin ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.